Sudahlah, Des. Jangan sebut-sebut nama pria tak tahu diri itu lagi. Kamu sudah dicampakkan, buat apa masih mengharapkannya kembali? Lisa dengan geram berucap kepada Gladys. Lisa tak menyangka jika kondisi Gladys akan semakin memburuk saat pulang dari rumah sakit. Ini semua karena kamu yang selalu ikut campur dengan setiap rumah tangga anak-anak. Kita. Jadilah gadis seperti ini. Puas kamu melihat anak kita yang selalu ceria, tiba-tiba menjadi stres seperti ini. Hentak Bapak Gladys. Kenapa kamu jadi salahkan aku? Salah kamu yang saat itu merestui pernikahan Gladia dengan pria miskin itu. Tanda anak kita tak menikah dengan pria itu, pasti kejadiannya tak akan seperti ini. Lisa yang angkuh tak mau kalah dengan suaminya. Jelas-jelas kamu yang sudah gila harta. Apa harta kita semua ini tak membuatmu cukup puas? Haha. Aku kerja mati-matian banting tulang mencari uang untuk membahagiakanmu. Tapi kamu terlalu tamat. Sebanyak apapun harta yang telah aku beri tak akan pernah berarti apa-apa di matamu. Romo terus mencerca istrinya itu. Ia tak menyangka jika karena keegoisan istrinya itu membuat Gladys menderita seperti ini. Apa aku salah hanya ingin melihat anak kita bahagia? Aku tak rela jika anak kita hidup miskin seperti aku dulu. Tak enak hidup miskin. Tak ada yang akan menghargai kita jika kita miskin. Aku hanya tak ingin Gladys merasakan penderitaan yang dulu pernah aku rasakan. Aku hanya ingin yang terbaik untuk keluarga kita. Lisa mengenang masa-masa pahit di hidupnya dahulu sebelum bertemu Romo. Terbaik buatmu belum tentu terbaik untuk anak kita. Yang perlu kamu ingat, harta tak selamanya membuat kita bahagia. Terkadang kebahagiaan kecil pun lebih jauh berarti di atas segalanya. Dan kebahagiaan kecil itulah yang disebut cinta. Dan kau pun, jangan lupa dari mana dulu kau berasal. Lalu ku angkat derajatmu hingga kamu bisa sampai pada posisi sekarang ini menjadi Nyonya Romo Diningrat. Romo terus berucap untuk membuka pikiran istrinya itu. Ia tahu betul jika memang hidup Lisa dulu penuh penderitaan. Wanita polos yang dahulu ia nikahi kini telah menjelma menjadi wanita sombong dan angkuh. Harta telah membutakan mata hatinya, dan ini membuatnya semakin ragu. Apakah Lisa benar-benar mencintainya? Ataukah semata-mata demi uang ia mau menikah dengan Romo? Lisa terdiam membisu saat Romo mengungkit masa lalunya. Ucapan Romo begitu menyayat hatinya. Semakin ia direndahkan, semakin ia teringat masa lalunya dengan pria yang sudah membuatnya hidup menderita dalam jangka waktu yang cukup lama sebelum ia bertemu Romo. Aku tak mau tahu, cepat cari Varen dan bawa Varen ke sini. Kalau sampai terjadi apa-apa sama Gladys, aku tak akan pernah mau memaafkanmu. Ingat itu. Pancam Romo pada Lisa. Kemudian Romo segera berlalu dari hadapan Lisa dengan wajah tak dapat diartikan. Lisa mendengus kesang. Bagaimana mungkin suaminya tak mendukung tindakan yang menurutnya benar itu? Sebelumnya Romo bahkan tidak peduli saat kedua kakak Gladys menikah dengan siapapun. Kendali atas rumah dipegang sepenuhnya oleh Lisa.
Jadi di rumah itu hanya Lisa yang berhak membuat keputusan. Jika ia berkata setuju dengan pasangan anaknya, maka anaknya harus menurutinya. Jika ia bicara tidak, berarti anaknya harus meninggalkan pasangannya dan mencari yang sesuai dengan level Lisa, dan kedua kakak Gladys semuanya penurut. Kecuali Gladys sendiri. Jangan dekati aku. Jangan sentuh. Aku milik Varen, tak akan ada yang bisa menyentuhku. Sekain Varen. Gladys berteriak histeris. Sepertinya ia mengingat peristiwa penculikan dan penganiayaan yang diterima saat itu. Lisa pun tak menyangka jika Robbie akan menganiaya Gladys hingga membuat wajah Gladys rusak. Seperti ini, padahal ia hanya meminta Robbie untuk menikmati tubuh anaknya saja, bukan untuk menganiaya. Niat hati ingin mengikat hubungan Gladys dan Robbie. Kini malah petaka yang ia dapat. Sekarang Lisa tak tahu Robbie berada di mana. Ia bagai hilang di telan bumi. Setelah peristiwa itu, sekarang Lisa pun menjadi khawatir. Tak akan ada lagi orang kaya yang mau dengan Gladys, mengingat wajah Gladys yang sudah hancur itu. Tak ada lagi primadona desa di lingkungan tempat tinggalnya. Lisa harus melakukan sesuatu agar wajah Gladys bisa kembali seperti semula. Sepertinya ia akan membawa Gladys ke luar negeri untuk operasi wajah tempat di mana dulu ia pernah melakukan operasi plastik di wajahnya.